Satu persoalan penting yang hari ini melanda anak-anak muda. Prabowo tidak memberikan tanggapan yang spesifik tuh. Ia hanya menyarankan, pokoknya hidup harus bahagia, jangan takut menghadapi masa depan. Titik. Dari sekian capres, aku melihat yang betul-betul peduli dan konsen pada isu kesehatan mental hanya Pak Ganjar Pranowo. Zaman berjalan semakin cepat. Siapapun yang abai tentu akan terseok-seok. Maka dari sanalah kita sangat butuh sosok pemimpin yang visioner, yang adaptif dan mampu merancang masa depan dengan konkret. Menerawang hati dan empati capres kita. Dari awal sampai akhir, aku mengikuti para kandidat capres menyampaikan gagasannya di acara Mata Najwa. Hampir semua kandidat menawarkan ide-idenya dengan antusias. Namun rupanya tidak semuanya benar-benar memahami persoalan. Itu terlihat ketika Prabowo misalnya bicara soal mental health. Satu persoalan penting yang hari ini melanda anak-anak muda. Prabowo tidak memberikan tanggapan yang spesifik tuh. Ia hanya menyarankan, pokoknya hidup harus bahagia, jangan takut menghadapi masa depan. Titik. Di belahan bumi manapun, itu adalah ungkapan paling menggelitik dari seorang capres. Apakah orang yang habis kena PHK harus tetap bahagia? Apakah mereka generasi sandwich yang hidup pas-pasan karena harus mencukupi kebutuhan orang tua, adik dan dirinya sendiri harus tetap bergembira ria jika tiba-tiba pabrik tempat kerjanya tutup? Apa yang disampaikan Prabowo memperlihatkan dua hal. Ia bukan hanya tidak memahami persoalan, namun kepekaannya sebagai seorang pemimpin juga sangat minim dan patut dipertanyakan. Dari sekian capres, aku melihat yang betul-betul peduli dan konsen pada isu kesehatan mental hanya Pak Ganjar Pranowo. Pernah di suatu acara, beliau membagikan cenderamata, bukan berupa barang yang biasa dipakai, namun kartu konsultasi psikiater. Dan ternyata disambut sangat antusias. Gagasan yang ditawarkan Ganjar pada persoalan ini sangat jelas. Ia membuka ruang konsultasi seluas-luasnya. Bahkan dia memberi alternatif agar rumah sakit jiwa tidak hanya merawat ODGJ saja, namun juga membuka ruang konsultasi dengan para psikiater handal yang siap mendampingi. Ganjar memahami betul bahwa saat ini adalah era gig ekonomi, di mana posisi manusia perlahan-lahan mulai digantikan mesin. Maka itulah dibangun ruang usaha atau entrepreneurship seluas-luasnya. Dia mendorong kreativitas anak-anak muda. Bahkan dia sudah menyiapkan infrastruktur digital. Karena hari ini digitalisasi tak bisa dihindari. Banyak orang sekarang memasarkan produk apapun hanya dari rumah. Dan disitulah pemerintah mesti hadir untuk mendukung itu. Saat menjabat sebagai seorang gubernur Jawa Tengah, Ganjar telah membangun Heterospace, sebuah ruang kolaborasi untuk anak-anak muda dalam mengembangkan bisnisnya. Ruang ini dibangun Ganjar di sejumlah daerah dan sudah dirasakan memberi manfaat yang sangat besar. Depresi memang banyak faktornya, namun persoalan lapangan kerja ataupun ekonomi memiliki porsi yang besar. Dan itulah yang Ganjar lihat dan coba ia selesaikan. Zaman berjalan semakin cepat. Siapapun yang abai tentu akan terseok-seok. Maka dari sanalah kita sangat butuh sosok pemimpin yang visioner, yang adaptif dan mampu merancang masa depan dengan konkret.